Kalau ketinggian suka ada peringatan ya Pak. Makanya jangan sombong tuh. Di sini bisa kita langsung ketahui apakah ada bagian yang short atau tidak di dalam rangkaian. Ya kalau misalnya dia short, dia akan bunyi ditekan tombol on. Jarum itu akan gerak di atas 0,3, 0,2, 0,3. Ya itu dia arus dari baterai yang baru masuk ke IC power. Kan masih handphonenya masih belum tanam gitu ya, masih belum tanam gitu. Nah kita bisa cek dulu nih sampai ke mesin. Ya kita pelajari dulu handphonenya apakah dia hanya sistem klep kayak gini. Ya kalau klep kayak gini berarti kita bisa tinggal Buka. Harusnya ini ada baut ya, kita buka. Harusnya ini ada baut, buka bautnya, tinggal dibongkar klepnya pelan-pelan sampai nanti ada patah-patah. Bukan handphone pasti beda gitu. Emang beda handphonenya gitu. Ini apa? Ini speaker. Ya, karena dia konektor baterai. Ya, jangan sebut ini konektor baterai. Ini konektor charger karena ini yang terhubung ke charger. Ini yang terhubung ke baterai. Kalian buka. Ini LCD-nya fleksibelnya malah ke bawah. Jangan lupa dilepas dulu. Harusnya pakai pinset. Oke. Apa? Ini ada bocor nyangkut nggak, Bang? Kayaknya ini konektor. Kosong gitu ya, kosong. Nah, kita bisa langsung masukkan power supply-nya ke sini. Ya ke handphonenya. Dia nyala atau tidak. Nah, kita perhatikan ini 3,8 ya, kita kasih 3,8 sampai 4. Nah, perhatikan juga untuk port positif negatifnya ngikutin baterai. Kalau baterainya kayak gini, positif berarti yang kanan sini, negatif yang ini. Tinggal kita pasang. Nah, di sini bisa kita langsung ketahui apakah ada bagian yang short atau tidak di dalam rangkaian. Ya kalau misalnya dia short, dia akan bunyi. Ininya akan bunyi. Ya, langsung bunyi. Kayak jadi tadi akan bunyinya, ada Pak. Ya, kayak tadi. Kirain Nanti itu beda. ada short ini kan kondisi handphone mati nih. Ya. Pada saat kita pasang kayak gini, ternyata langsung bunyi. Berarti itu ada short di antara konektor baterai ke CPU, IC CPU, jalur VBAT namanya. Di jalur VBAT berarti ada short. Kenapa? Karena handphone belum nyala. Tapi pada kondisi seperti ini kan masih handphone belum nyala, belum kita nyalain, tidak ada bunyi. Nah dan setelah itu kita nyalain, ya misalnya kita nyalain. Widih. Oh belum. Nah itu kan ada arus yang ini ya, yang gerak. Oh iya itu. Yang atas. Iya, coba pegangan tadi. Nah, gerak ya. Jangan cuma dikodein doang, nggak tahu. Pak. Dari pergerakan, kenapa banyak teknisi pakai arus mati lagi? Dari pergerakan arus masih nyala. Dari pergerakan arus ini kita bisa mengecek kerusakan. Ya, contoh misalnya, pada saat kondisi awal dinyalakan, ya pada saat ditekan tombol on, jarum itu kan gerak di atas 0,3, 0,2, 0,3. Ya, itu dia arus dari baterai yang baru masuk ke IC power. Nah, setelah itu dia akan naik lagi tuh. Jadi dia dari 0 naik ke 0,3, naik ke 0,4, 0,6. Nah, itu dia menyalakan sudah mulai membagi tegangan ke IC-IC yang lain. Jadi kan arus itu adalah konsumsi arus itu adalah konsumsi tegangan yang digunakan oleh beban. Ya, IC komponen itu ya bebannya, Nah, nyalakan LCD. Menyalakan LCD dia pasti butuh beban yang gede karena di LCD tegangannya besar. Ya, jadi arusnya akan loncat sampai 0,6 ampere. Nah, ini saya bilang tadi kalau misalnya pada saat kita nyalakan tombol on ternyata bunyi power supply, ya berarti ada short setelah IC power. Nah, shortnya di mana ya itu yang dicek gitu.
Tapi kalau pada saat sebelum kita nyalakan sudah bunyi, berarti shortnya itu sebelum IC power. Dan antara baterai ke IC power atau jalur feedback namanya. Gitu. Oh berarti kalau belum nyala udah short jalur feedback, kalau pas nyala short itu Setelah IC power. Nah, contohnya nih dari sini terus stuck di sini aja diem. Nah, itu bisa lagi dianalisa nih, tapi kondisinya ini mati nih. Ya. Nah, bisa dianalisa nanti di LCD-nya bisa, ya bisa di IC powernya juga. Gitu. Kan analisa baratnya kita prediksi dulu, karena kan kita belum bongkar. Ya kan? Kalau kira-kira di sini. Ya, kalau LCD berarti pada saat dia arusnya stuck di sini, ya LCD-nya kan mati, nggak nyala. Ya berarti kita bisa salah satu kerusakan bisa di LCD, tapi belum tentu LCD. Ya. Ya kalau LCD kan yang pasti kerusakan udah pecah, retak kayak gitu, udah pasti LCD yang rusak ya. Tapi kalau dia nggak pecah nggak retak, bisa penyebabnya dari yang lain. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya baterai itu 3,85 ya 3,85 volt. Tapi kita bisa ukur di 10 tegangannya. Nah, plus minusnya dengan kebalik aja nanti misalnya. Nah ini yang saya katakan kalau misalnya kita mau suntik nih, coba suntik ya. Saya tahu kan baterainya handphonenya lama nggak dipakai, nah baterainya bisa drop gitu ya, bisa mati suri. Saya bisa suntik dengan tegangan di atas itu. Jadi kalau mau begitu juga kalau misalnya kita giniin ya, kita kasih di sini negatif, kita kasih positif di sini. Nah kalau misalnya ini berarti dia udah short nih baterainya, udah rusak. Ya coba ada baterai yang lain. Coba tampungnya lu. Coba tadi yang ada. Ini mau mati ya baterainya? Nggak tahu pak. Iya. Nggak belum mati emang pak. Lama nih. Pak. Lebih kelihatan. Mati juga. Kecil berarti ya. Subscribe channel saya. Apa nama channelnya? Gak usah. Ya tadi tuh jalan pak, tadi itu pak. Di mana? Iya. Dicoba Dari tadi. sini tuh. Aku udah nyoba. Cuma nggak tahu tadi nilainya berapa gitu. Saya nembaknya langsung di sini pak. Lebih ekstrim lagi. Itu kalau nggak ada konektornya ya. Iya, nggak ada konektornya. Mas Ari. Makanya saya nggak berani tinggi. Masih mau lebaranan kita. Nah, makanya Ini bagusnya keren banget sumpah. Asik ini pak. Aduh. pakai ini Apa? dia ada alarm kayak gitu. Jadi kalau misalnya Pakai yang analog ya. Au au au. Au au au. Au au au. Au au au. Ada break soundnya. ini kan nggak short dia, tadi ada yang nah ini bisa kita diamin dulu, atau mau misalnya kita suntik di atas ketinggian. Bunyi tuh berarti ini ya. Kalau ketinggian suka ada peringatan ya Pak. Makanya jangan sombong tuh. Oh, Nah ini kan masih adem dia, masih nerima lah. Kalau di atas itu berarti dia nggak terima. Ini bisa kita diamin dulu misal 10 menit, 20 menit sampai nanti dia mungkin bisa hidup lagi gitu ya, tergantung dari kualitas si baterainya sendiri. Coba ketinggian. Oh, kalau bunyi tinggian. Warna. Buat nyuntik ini Pak. Enak dong suntik. Nyuntik apa? Berarti pak sekitar di 3 ini ya pak. Iya 3, tiga. Berarti udah diamin aja. Kalau misalnya dia normal, nanti berarti udah ngisi tuh. Nggak bisa kita ukur lagi gitu. Oh. Agak lama kalau dia mati suri. Oke. Kita. Nah berarti ini bisa kita menghubungkan tegangan dari ini ya, mesin satu PCB ini ke PCB yang bawah. Di bawah kan ada charger, ada vibra, ada speaker tadi ya. Ada ini juga. Dia kata
Siap. Ya, kita kasih tegangan bisa dari sini kita kasih R Loncat. Bergerak. Muter kayak pompa. Iya, di handphone yang jadul tuh. tes aja ya, nggak tahu positif negatif yang mana. Kayak gini. Kalau dia masih bagus masih nyala. Kurang kuat nyala kan dia terlalu gede sih tadi. Jadi nggak nampung gitu ya. Ngondek-ngondek gitu. Ini nah bentar kan jadi dia masih sistemnya motor kayak gancing. ya, jadi kan kalau getar dia muter kayak gini Berapa sih tambahnya? Iya itu. Pasti ada yang dulu tuh. enggak bisa. Ada muter tuh. Ada getar kayak gitu, Pak. Ya, jadi Lama. Ntar di bagian grup. Ya, boleh. Nanti diedit dulu paling. Ya. Ya, kalau yang si Mongol mah enggak, udah saya hapus. Heeh. Info channel YouTube. ini Enggak boleh. sini ya. Iya. Udah. Casingnya emang Emang bentukannya. bentukannya Kan baterainya juga ini. Masih baterai ini, bukan tanam. Bongkar-bongkar lupa pasang fleksibel nggak bisa touchscreen tadi tinggal di swing malah ngebongkar HP ini loh konektor dari PCB atas ke PCB bawah itu paling sering. Jadi pada saat biasanya itu sama sing apa ya Pak jatuh habis itu dia nyala tapi LCD-nya mati nggak muncul tuh di layar, dia kayak LCD rusak gitu kan. Nah pada saat saya bongkar ternyata konektornya doang tuh yang Lepas. karena jatuh. Nah jadi teknisi ya harus jujur ya, kalian pasang lagi. Beres guys. Oke guys, selesai. Kemana handphonenya hilang?